الذكر تنفع المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhul mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa ya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang paling indah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yaitu zat yang Maha memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin semua rizki makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah menentukan rizki dari setiap makhluk-makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Bukan hanya memberinya, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Jaminan berupa rizki tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah satupun makhluk yang melata di muka bumi ini, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin pun, dari bangsa hewan-hewan dan lain makhluk, pohon-pohonan dan lain-lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rizkinya bagi mereka semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka binatang yang melata saja, hewan yang tidak mukallaf, yang tidak dibebani hukum syariat, Allah telah mengagungkan, Allah telah menetapkan rezeki bagi mereka. Maka bagaimana dengan manusia? Maka bagaimana dengan orang yang beriman? Kepada manusia pun, seluruh manusia, orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka rezeki. Apalagi orang-orang beriman. Maka rezeki merupakan sebuah kepastian yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semuanya. Dia merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah menetapkan bagi kita semuanya ajal kita masing-masing. Tentunya hal demikian harus disertai dengan usaha yang rezeki tersebut bisa mendatang kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang muslim atau seseorang manusia, mereka mempelai rezekinya dengan cara-cara dunia dan pula ukhrawi. Di sini di antara kita semuanya, ada di antara mereka yang menjadi seorang dokter, ada yang mereka bekerja sebagai seorang pedagang, ada sebagai seorang guru, seorang petani dan lain-lainnya. Itu merupakan cara agar kita mendapatkan rezeki yang bersifat duniawi. Tetapi baru yang kaum muslimin rahimakumullah jami'an, bahwasanya di sana ada perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tatkala seorang melakukannya, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala sediakan rezeki kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Ankabut ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah berhala-hara dan kamu memuat kebohongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala daripada sesembahan-sembahan Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak memiliki rizki, tidak sama sekali bisa mendatangkan rizki kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallahi rizqa.
Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita semuanya, maka mintalah rezeki, mintalah kalian dengan berdoa, dengan berusaha kepada Allah rezeki tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu, kemudian beribadah kepadanya, washkuru lahu, bersyukurlah terhadap nikmatnya, ilaihi turja'un, dan ingatlah hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa merupakan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kalau seandainya orang kafir, mereka menciptakan nuklir, mereka menciptakan senjata yang canggih-canggih, tapi sesungguhnya kita memiliki nilai plus daripada mereka. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang menantang kepada kita semuanya untuk berdoa meminta apa aja, termasuk juga dalam perkara rezeki ini. Allah mengatakan, fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rizki pada diri Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa kepadanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali orang-orang yang bekerja keras, banyak sekali orang-orang yang membanting tulang siang dan malam. Dia mengobarkan waktunya, raga dia siang dan malam demi menjemput rezeki. Tapi banyak sekali antara kita yang lalai, yang dia tidak mengetahui. Bahkan sebagian kaum muslimin, dia mengatakan sebagai doa adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak kaum muslimin, bahwasanya doa itu adalah di antara ikhtiar kita. Selain kita berusaha yang bersifatnya duniawi, kita bekerja sebagai seorang petani, kita bekerja sebagai seorang dokter, guru dan lain-lain, maka doa adalah salah satu di antara ikhtiar kita yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini merupakan sebab terbesar seseorang mendapatkan rezeki. Masyarul muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam sebuah perkataan beliau, atahza'u bid-du'ai wa tazdari, wahai kaum muslimin, apakah engkau mengejek doa dan menyepelekannya? Wa ma tadri bima sana'ad du'a, sedangkah engkau tahu apa yang bisa dihasilkan daripada doa-doa yang mereka ucapkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara sebab ukhrawi seseorang bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan setiap permasalahan dia hadapi. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Yang kedua adalah barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan karuniakan kepada dia rezeki yang dari Allah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ketahuilah kaum muslimin, ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh dengan rezeki yang dia dapatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang mulia tadi, surat Talaq, bahwasanya Allah akan berikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara rezeki yang paling banyak, yang paling dahsyat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang tidak pernah kita minta, rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari Allah yang tidak pernah dia duga-duga. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan ukhrawi berikutnya yang dapat mendatangkan rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama, dalam surat yang sama, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kecukupan baginya. Innallaha balighu amri. Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara rezeki yang sangat bahagia adalah yang dapat diraih dengan perbuatan ataupun perbuatan ukhrawi adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini adalah kita benar-benar menyandarkan hati kita kepada Zat yang Maha Razzaqul Karim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal, hatinya benar-benar bersandar kepada Allah, jasadnya mungkin kerja keras, mungkin dia lembur siang dan malam, tapi hatinya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La razaqakum kama yurzaqut tayr." Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung-burung. Taghdu khimasan wa ta'udu bitanan. Burung-burung ketika di pagi hari mereka dalam keadaan perut kosong, mereka berjalan berterbang ke sana ke sini,
dalam rangka untuk mencebut rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian sore pada pulang ke kandangnya ataupun ke rumah dia, ke sangkar dia pada siang sore hari, maka dia dalam keadaan kenyang, bahkan membahas simpanan rezeki untuk anak-anak mereka di dalam sangkar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang perlu kita perbaiki adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali orang-orang sekarang ini yang mereka mencari rezeki menyampingkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwasanya apa? Bahwasanya tindakan yang dia yang dilakukan siang malam dan yang dia kerjakan demi mencari rezeki tersebut itu merupakan satu cara untuk meraih rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rezeki yang besar bagi mereka orang-orang bertawakal kepadanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan berikutnya, yang dapat mendatangkan rezeki bagi kita yang berusaha secara ukhrawi adalah kita senantiasa memerintahkan istri dan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat serta menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah meminta kepada engkau rizki, nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa, tapi kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita berpendapat bahwasanya di antara usaha kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, agar rezeki kita lancar, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, hendaknya kita senantiasa mewasiatkan kepada orang-orang kita tinggal di rumah, tak kalah kita bekerja keluar rumah, maka senantiasa kita wasiatkan, kita WA-akan kepada anak dan istri kita untuk senantiasa mendirikan sholat di rumah ataupun di masjid bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah di antara ikhtiar kita, ikhtiar ukhrawi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kemudian satu lagi akan disampaikan pada kesempatan kali ini, di antara amalan ukhrawi yang dapat memberikan yang merupakan satu jalan rezeki kita adalah senantiasa kita menjalin silaturahim. Pintu silaturahim adalah di antara pintu yang besar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi", barang siapa yang menginginkan dia dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, kemudian dilapangkan dipanjangkan usianya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyasir rahimahu, hendaknya mereka senantiasa menjalin tali silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka. Hada aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang lainnya, amalan ukhrawi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang mendapatkan rezeki adalah bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah berarti seseorang mengeluarkan duitnya, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya. Kalau seorang memiliki uang 1 juta, kemudian dia keluarkan 100.000 untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka secara nalar manusia duit tersebut berkurang. Tapi sesungguhnya kita sedang meminjamkan kepada zat yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Allah telah menjanji kepada kita semuanya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan segala sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan ganti. Allah akan ganti kepada kita dalam apa? Dalam Allah melipat gandakan uang tersebut. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan Allah turunkan keberkahan yang luar biasa pada harta kita, ataupun seseorang akan mendapatkan pahala yang luar biasa nanti tak kalah pasti di akhirat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nakasat shadaqatun min mal", harta yang kalian sedekahkan sejatinya tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Itulah harta kalian sesungguhnya. Harta kita adalah harta yang bermanfaat untuk kita.
Di antara yang bermanfaat untuk kita adalah apa? Wa ma tasaddaqta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah faktanaita, engkau akan menemukannya kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji, tatkala seseorang menginfakkan jalan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Allah akan investasikan sebagaimana kalian menginvestasikan anak unta, kemudian menjadi ribuan bahkan jutaan unta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersedekah di sini Allah katakan dalam sebuah ayat Al-Qur'an Karim, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kita minjamkan kepada orang, bisa jadi uang tersebut dibawa kabur, orang tersebut lari, orang tersebut menipu kita. Tapi tak lepas kita sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya, kita sedekahkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yaitu untuk orang-orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala oranglah atau zatlah yang sedang kita pinjamkan uang tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yudha'afu lahu ad'afan katsira. Allah mengatakan sudah dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kalian titipkan, apa yang kalian infakkan di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan berlipat-lipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah menahan dan Allah memberikan keluasan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya tak lepas kita mencari rezeki, kita iringi dengan doa-doa yang khulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah hendaknya tak lepas kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar ukhrawi dalam menjemput rezeki kita, hendaknya senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas kita berinfak, ada sebagian dari kita tak lepas berinfak pengen langsung mendapatkan balasannya. Infak sekian akan mendapatkan lipat ganda sekian. Ini niat yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tak kalau kita berinfak, otomatis Allah sudah apa? Otomatis akan Allah ganti. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengganti dengan kebaikan ataupun dengan harta yang kita inginkan, tetapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Makanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan falahu. Maka barang siapa yang bersangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan sebagaimana prasangka dia. Wa in dhanna syarran falahu. Maka barang siapa yang bersangka buruk, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan baginya pun demikian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan asbabur rizki ataupun sebab-sebab memberikan rizki secara dunia dan ukhrawi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk menjadikan kehidupan kita, untuk menjadikan keluarga kita semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban. Allahumma salli wa sallim wa anim ala abdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam fil hadits, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi asyara. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'ahum wa amwatahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan hasanan tayyiban wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لي وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كفنا بحلالك عن حرامك. اللهم كفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
Allahumma aslah sya'na Muhammadiyah, Allahumma aslah Muhammadiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amina fi awtanina wa asla a'immatana wa ulata umurina wa khudh bi nasiyatihim lil birri wa taqwa waj'al lahum bitanatan salihah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.